Berikut ini merupakan alat mesin pencetak tablet. Untuk alatnya itu dinamakan manual single punch tablet. Manual single punch tablet merupakan alat cetak sederhana yang dapat dioperasionalkan dengan menggunakan tangan. Kemampuannya ini dapat mencetak tablet dengan diameter 6-8 ml, kurang lebih sebanyak 30-50 tablet per menit. Namun makin besar diameter tablet yang dicetak, maka jumlah tablet yang dihasilkan juga semakin berkurang. Nah, selanjutnya ini ada alat dan nama dari mesin pencetak tablet. Yang pertama adalah feeding hopper. Ini merupakan bagian dari feeding hopper. Lalu di bawah feeding hopper tersebut ada feeder shoe. Ini merupakan bagian dari feeder shoe. Selanjutnya itu ada upper punch. Dan yang berbentuk bulat tersebut merupakan middle die. Nah, di bawah dari upper punch ini ada lower punch. Selanjutnya ada wake adjust. Ini merupakan bagian dari wake adjust. Yang terakhir ada pressure adjust. Sebanyak 20 tablet ditimbang. Nyalakan kabel di stop kontak. Hidupkan alat dengan menekan tombol on. Lepaskan tutup drum. Letakkan tablet ke dalam drum. Pasang kembali tutup drum. Memutar drum sebanyak 100 kali dengan menekan tombol start. Setelah 100 kali putaran, tablet dikeluarkan dari drum. Pasang kembali drum. Matikan alat dengan menekan tombol off. Timbang kembali tablet yang telah diuji. Uji waktu hancur tablet. Pertama-tama siapkan dulu 6 tablet. Lalu hidupkan alat desintegrasi dengan cara menekan tombol on off yang ada di belakang alat. Atur suhu 37 derajat Celcius dan waktu 15 menit. Untuk tablet tanpa solid 15 menit, tablet solid selama 30 menit. Isi chamber dengan aquades. Hidupkan pemanas air, tunggu hingga suhu 37 derajat Celcius. Masukkan tablet ke dalam keranjang alat. Kemudian masukkan cakram dengan posisi seperti ini. Pasang keranjang ke alat, kemudian tekan tombol start. Amati perubahan yang terjadi pada tablet setiap beberapa menit. Alat akan otomatis berhenti sesuai dengan settingan waktu, yaitu 15 menit. Tablet harus hancur sempurna. Bila ada 1 atau 2 tablet tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya. Setelah itu, matikan alat. Kita siapkan 5 tablet. Kemudian kita siapkan juga alat harness tester. Kita letakkan tablet pada alat. Kemudian kita pastikan bahwa angka di alatnya menunjukkan angka 0. Selanjutnya kita putar bagian alatnya. Kita putar sampai tabletnya retak atau hancur. Tablet sudah hancur, kemudian kita lihat angkanya. Di sini terlihat angka 092,7 Newton dan dikonversi ke dalam kilogram, di mana kekerasan tablet yang kita peroleh adalah 9,27 kg.
Kemudian tablet kedua, caranya masih sama. Tablet diletakkan pada alat, kemudian dipastikan angka menunjukkan angka 0. Kemudian kita putar sampai tabletnya hancur atau retak. Diperoleh 0,89,4 Newton yang kekerasan tabletnya 8,94 kg. Lalu kita lanjutkan pengujian ini sampai tablet kelima. Selanjutnya rata-rata dan didapatkan hasil kekerasan tablet. Bahan yang digunakan yakni tablet aspirin, asam salisilat, aspirin baku, etanol, besi 3 klorida. Alat yang digunakan ada lumpang dan alu, tabung reaksi dan rak tabung, pipet tetes, sendok stainless steel. Pertama, tablet aspirin yakni aspilet dihaluskan terlebih dahulu menggunakan lumpang dan alu. Tablet digerus hingga membentuk serbuk yang halus. Selanjutnya, tidak lupa untuk memberi label pada masing-masing tabung reaksi, yakni aspilet atau tablet aspirin, aspirin baku, dan juga asam salisilat. Selanjutnya, tablet aspirin yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebagai sampel uji. Kemudian asam salisilat sebagai kontrol positif adanya gugus fenol juga dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, aspirin baku sebagai kontrol negatif, yakni tidak adanya gugus fenol, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, masing-masing tabung reaksi dilarutkan menggunakan etanol. Masing-masing tabung reaksi kemudian dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, masing-masing larutan uji kemudian direaksikan menggunakan besi 3 klorida. Besi 3 klorida merupakan pereaksi yang akan membentuk suatu larutan berwarna ungu lembayung. Apabila bereaksi dengan adanya gugus fenol, setelah direaksikan, masing-masing larutan uji membentuk warna yang berbeda, di mana tablet aspilet membentuk warna orange atau jingga, sedangkan asam salisilat, yakni kontrol positif, membentuk warna kompleks ungu, dan aspirin baku membentuk warna orange kecoklatan. Dapat dilihat bahwa tablet aspirin, yakni aspilet, mengandung aspirin dan tidak mengandung asam salisilat. Evaluasi tablet pada analisa kuantitatif, yaitu penentuan kadar bahan aktif dengan metode spektrofotometri UV. Spektrofotometri adalah metode pengukuran absorpsi radiasi gelombang elektromagnetik. Alatnya bernama spektrofotometer untuk mengukur jumlah cahaya yang diserap sesuai dengan panjang gelombang. Prinsip kerja spektrofotometer berdasarkan hukum Lambert-Beer, yaitu berkas sinar dilewatkan suatu larutan pada panjang gelombang tertentu. Ini adalah bagian dari instrumen spektro. Ini adalah spektrofotometer UV vis. Alat ini digunakan untuk mengukur serapan sinar ultraviolet, sinar tampak dalam bentuk larutan. Kemudian mengenai evaluasi tablet pada penentuan kadar bahan aktif aspirin dengan metode spektrofotometri UV. Penetapan kadar asetosal dengan metode spektrofotometri UV sebenarnya memerlukan pertimbangan lagi. Ini didasarkan bahwa asetosal atau aspirin yang kami analisis dapat terurai menjadi asam salisilat dan asam asetat. Asam asetil salisilat lebih dikenal sebagai asetosal atau aspirin adalah analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi yang sangat luas digunakan dan digolongkan dalam obat bebas. Asetosal mempunyai pemberian berupa habur putih, umumnya seperti jarum atau lempengan tersusun, atau serbuk habur putih, tidak berbau atau berbau lemah, stabil di udara kering, di dalam udara lembab secara bertahap terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat. Sejauh ini juga bisa ditetapkan kadarnya secara spektrofotometri UV karena memiliki ikatan rangkap terkonjugasi yang bertanggung jawab terhadap penyerapan sinar UV.